kabar? Halo Sasa, apa kabar? Senang ketemu lagi. Sehat-sehat Iya, di sini. Gimana di sini kabarnya? aku juga sehat. Mbak Marlin, makasih ya udah mau jadi narasumber untuk App Talks kali ini. Ya, thank you for inviting me ya dari teman-teman di Aptox, teman-teman Aku Eko. mau, aku mau sekarang mau ngejelasin sedikit tentang Mbak Marlin nih ya. Mbak Marlin itu selaku Country Manager Waze pasti udah sangat berpengalaman dalam menghadapi berbagai masalah kantor kan, terutama pada hubungan sesama karyawan di kantor Mbak Marlin. Nah, sebagai seorang Country Manager yang ngebawahin beberapa tim, pasti ada dinamika kantor gitu kan, kayak permasalahan kantor segala macam. Hmm, Kalau dari pengalaman Mbak Marlin nih, selama berkarir di dunia perkantoran, gimana sih cara untuk merangkul karyawan? Ya, sebenarnya sih kalau pengalaman untuk istilahnya tuh bisa menanamkan spirit of leadership gitu ya di antara Mhm. tim atau partner kita di kantor. Eee, aku sih pengalamannya nggak cuman di, eee, pada saat aku jadi di role yang sekarang, tapi juga udah lebih kepada yang sebelum-belumnya juga di perusahaan-perusahaan sebelumnya gitu. Karena kan aku, bekerja sudah hampir sekitar 20 tahunan ya, dan di dunia teknologi yang digital ini sekitar hampir 15 tahun gitu. Jadi, beberapa hal yang aku alami adalah untuk merangkul karyawan itu kita harus benar-benar mmm, kalau aku tuh akhirnya belajar yang namanya, ilmu emotional intelligence gitu loh. Hmm. Emotional intelligence ini sebenarnya bisa banget kita pakai atau kita terapkan dalam, pada saat kita bekerja, terutama pada saat bersosialisasi atau memimpin maupun, menjalin hubungan dengan, kita punya, teman kerja gitu. Kenapa? Karena, di saat kita kerja itu kan kita, melewati berbagai challenge, terus kita juga melewati berbagai situasi, baik itu situasi yang, boleh dibilang, situasi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan gitu, pasti kan kita alami Ya. gitu kan. Jadi, momen-momen untuk melewati itu kan kita butuh, tahu, menyadari bahwa kondisi kita seperti apa, diri kita kayak apa, terus bagaimana, kita secara internal dengan diri kita gitu kan. Ya. Awareness-nya kita, tahu emosinya kita sampai di mana, terus tahu juga untuk kita melihat bahwa, impact dari apa yang kita lakukan kepada orang di luar kita juga seperti apa. Itu kan namanya self, regulated kan, gitu. Terus hubungannya itu Hmm. ada 2, jadi internal sama eksternal. Jadi kalau dia, untuk bisa merangkul orang-orang di sekitar kita untuk mau bekerja sama dengan kita, itu ya, kita memang, kalau aku sih selalu berusaha untuk melihat, momen yang tepat gitu loh, untuk bisa ngobrol dengan tim kerja misalkan, atau kalau misalnya ada satu momen yang mungkin ini udah sangat-sangat luar biasa hektiknya atau luar biasa under pressure-nya, terus kayak udah emosi banget, ya udah baiknya sih mungkin kita tahu bahwa ini kondisinya saat ini emang bukan kondisi yang tidak tepat untuk bisa ngobrol, ya udah tahan diri Ya. dulu, terus habis itu nanti kita sampaikan lagi apa yang kita mau pada momen yang tepat gitu. Tapi bukan berarti kita jadi ignore ya, gitu kan kadang-kadang Ya. kita pikir, "Wah gitu ya daripada nanti ribut nggak usah deh," gitu. Jadinya nggak enak, hubungan rusak segala macam. Enggak sih, jadi zaman sekarang ini kan waktunya gua rasa sih zaman sekarang ini adalah zaman di mana antara atasan maupun bawahan tuh bisa ngomong apa namanya, one on one and heart to heart gitu kan. Tapi ya udah sampaikan aja yang kita bisa sampaikan dengan sopan gitu kan. Dengan baik kita kita sampaikan message kita supaya orang lain tahu apa yang kita ekspektasikan dari diri kita terhadap mereka gitu. Tapi Oh kalau ya. memang belum bisa, misalnya ya udah kita tunggu karena orang kan punya proses ya gitu. Ya. Jadi tunggu sampai ini benar-benar bisa ngerti gitu. Emang kadang-kadang kita harus sabar sih gitu. Jadi ya relationship itu penting sih untuk membina hubungan antara atasan maupun bawahan gitu ya. Membangun tim itu adalah membangun relationship kan. Jadi membangun hubungan personal antara kita sama tim kita atau dengan atasan gitu. Yang penting cara komunikasinya yang bisa di-manage ya. Ya, jadi, cara komunikasinya sama itu tadi, melihat, manajemen emosi tadi loh, emotional intelligence,
bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang di waktu yang tepat, momennya bagaimana, sehingga kita bisa lihat emosi apa yang kita bisa dapatkan, kalau ini terjadi, ini emosinya bagaimana gitu kan. Jadi managing emotion it's one of the important things juga gitu. I see. Kalau misalnya dalam berhubungan sama misalnya kalau lagi sama tim atau sama karyawan-karyawan yang lain, itu ada cerita unik nggak, Mbak Marlin? Hubungan apa nih? Kalau dengar kalau ada kata hubungan agak-agak gimana gitu. Kayak rasanya lebih intim gitu ya? Lebih iya, ada yang spesial? Oh ada, oh. Spesialnya pakai apa nih? Pakai telur. Kalau soal, hubungan spesial ya mungkin kalau tanya teman-teman atau mungkin mantan tim saya atau gimana ya, mereka pasti tahu kalau seorang Marlin ini adalah orang yang sangat-sangat, agresif ya, terus Galak ya? oh kok tahu sih? Galak ya gitu kan. Nah, ada sih momen-momen itu ada. Pokoknya intinya sih kalau emang waktunya kita untuk tegas ya, kalau aku sih bilangnya tegas ya, C. Ya aku akan tegas gitu loh. Terus akan bilang kalau timku memang they're not doing the right thing, I will tell them kalau ini nggak benar gitu. Tapi when they are success gitu kan, mereka do something good and they achieve something, we celebrate juga gitu. We celebrate together. Ah, We appreciate what is something that they're doing good. Jadi kita juga appreciate apa yang mereka sudah lakukan sebaik dengan cara mereka yang terbaik gitu. Jadi ya itu tadi kan managing emosinya tuh di situ gitu loh, bahwa ketika mereka merasa tough, um, ya nggak apa-apa gitu loh. Enjoy that moment. Gue akan push mereka sampai to the limit lah istilahnya gitu kan. mmm, Sampai mhm. mereka memang benar-benar bisa, karena gue yakin mereka bisa istilahnya gitu. Kalau kita lihat dia orang itu pasti nih bisa, cuman dia kayaknya masih butuh di-push lagi into the limit gitu. Ya udah let's do it gitu, aku akan memaksimalkan orang ini gitu. Sampai akhirnya ketika kita lihat bahwa oh dia bisa berhasil, dia bisa sukses, eee, project itu bisa deal atau mungkin dia bisa crack the deal, big fish misalnya, kita really appreciate, kita celebrate, bahkan orang itu akan aku bantu untuk promosiin biar dia juga punya karir yang bagus juga di perusahaan ini. Jadi, Mmm, ya gitu, jadi akhirnya mereka juga hargain kita kan gitu. Aku pernah bilang sama sama timku, eee, "Kamu pilih mana? You are not what you want do to be a popular manager or a good manager?" Gitu loh. Mungkin bisa pilih mau yang mana gitu. Kalau aku sih, aku akan pilih jadi seorang yang as a good manager, di mana kalau kita jadi good leaders gitu ya, ya udah kita melakukan apapun untuk dia, untuk kebaikannya dia juga gitu. Jadi iya percaya aja bahwa I'm doing good for you gitu loh. It's for your future, it's for your goodness juga gitu. Jadi kalau kalau gue nggak menegur lo dalam hal ini, nanti lo nggak akan tahu bahwa ini lo salah kan gitu. Jadi daripada gue hanya sebagai oh manajer baik, manajer populer istilahnya gitu kan, terus habis itu nggak dapat apa-apa juga gitu loh. Dia cuma tahu gue sebagai youth yang baik. Tapi are you getting better? I don't think so gitu kan. Jadi ya udah, gue pengen dia juga berhasil. Gue pengen juga dia maju gitu dengan gue kasih banyak coaching lah istilahnya gitu ke tim gue gitu sih. Jadi ya kalau mau jadi popular manager lalu beliin es krim aja semua orang suka kan gitu. You can iya to everybody will be happy gitu. Jadi I'm not that kind of leader sih gitu. Jadi ya apa ya being good is with the process kan. Nanti iya, after 5 tahun biasanya sih tim aku akan ngerasain gitu loh. Biasanya sih kangen, kangen kangen di drill kali ya. kangen Kangen sih karena kan dimarah-marahin pasti ada kali ya? momen kita heeh, kangen dicerewetin misalnya kan gitu. Tapi ya mereka juga kangen juga waktu kita celebrating together, terus kita ketawa-ketawa bareng menikmati masa-masa kita, "Gila Kak, waktu kemarin dimarahin klien kita bareng-bareng," atau segala macam. We, experience the same thing juga kan gitu. Jadi ya mereka juga kangen. Aku juga surprise sih waktu ada beberapa tim yang wah udah nggak jadi tim aku sekarang tapi they still oh ternyata tuh orang dulu gue didiknya keras banget loh tapi dia ternyata tuh merasakan hal yang positif sekarang sekarang ini and dia benar-benar merasakan apa
bersyukur dengan itu gitu. Jadi ya I'm so happy gitu karena itu berguna buat dia juga gitu. Jadi ya Mmm. ini sih kalau nggak digituin mungkin beda kali ya ininya, rasanya gitu kan, ada asam manisnya, asam manis. Caranya menghadapi hal itu jadi tetap terjalin dengan baik seperti hubungan yang seharusnya. Oke, jadi sebenarnya gini, untuk menjalin hubungan baik itu, intinya gini sih, kerja itu, pokoknya kalau aku tuh ya, eee, mungkin aja ya kita dalam melakukan pekerjaan ada aja masalah atau ada aja, kondisi-kondisi di mana proses, membuat banyak proses emosi dalam diri kita gitu kan. Nah itu semua Ya. sebaiknya sih jangan dimasukin hati gitu loh, jangan dipendam gitu. Jadi kalaupun pernah ada, suatu masalah, ya udah ini kan profesionalitas matters ya, urusan sama kerjaan, ya udah sebatas itu gitu. Jangan langsung jadi kayak, "Oh aku nggak bakalan berkomunikasi lagi dengan dia orang atau gue benci atau segala macam." Kalau dari aku tuh prinsipnya gitu. Jadi jangan pernah ada rasa benci ataupun rasa sakit hati yang dipendam gitu. Jadi kalau misalnya udah urusan kerjaan ya udah beres aja udah gitu. Mungkin ya udah harus mau menerima dan mau memaafkan intinya gitu. Sehingga Iya. hubungan kita sama orang itu juga tetap baik kan gitu. Jadi tetap tetap jadi teman atau tetap jadi rekan kerja bahkan mungkin bisa jadi keluarga gitu loh. Nah itu yang aku Mmm. rasakan. Jadi after that ya benefitnya jadi banyak banget. Aku dapat pekerjaan di pekerjaan yang selanjutnya itu juga karena hubungan baik aku dengan mantan bosku misalnya. Jadi bosku dulu yang dulu tuh yang galak banget atau yang rese banget, tapi aku nggak mau musuhan sama dia atau ya nggak mau ini gitu loh. Jadi aku tetap maafin dia bahkan sometimes kalau gue udah susah ini ya untuk maafin ya, ya ini orang bos gue rese banget, jahat banget sama gue, dia udah nyakitin hati gue banget. Gimana ya mau maafin kan gitu ya. Iya. Tapi ya udahlah ya didoain aja biar urusan yang di atas aja nih gitu. Tapi gue mau hati gue bersih gitu, hati gue bener-bener memaafkan dia gitu. And impact-nya ya itu di kemudian hari ternyata dia malah ajak gue pindah kerja atau dia tawarin kerjaan di tempat dia rekomendasikan kita ke temannya yang lain gitu. Jadi manfaatnya yang gue Mmm. rasakan seperti itu gitu loh. Terus Iya. juga misalnya dengan klien gitu ya atau dengan partner kerja gitu. Memang sih nyebelin nih klien. Ada tuh yang kliennya tipenya tuh yang ada tuh gue pernah ngadepin tipe klien yang, kalau di email aja bawaannya tuh pengen berantem, judes, jutek, nyebelin gitu. Tapi kalau ketemu bawaannya tuh kayak nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Orang-orang itu kayak kita pengen cakar-cakar gitu kan ya. Tapi begitu dia klien gitu ya, partner ya Iya. udahlah ya gitu. Tapi ya nggak usah masukin hati gitu loh. Sakit hatinya jangan lama-lama, jangan dipendam nanti sakit kanker lagi kalau lama-lama kan gitu. Jadi ya udah sekarang malah jadi teman main atau teman curhat atau teman bisnis gitu. Jadi ya Mmm. eee, orang lain akan melihat kalau kita memang tulus, terus orang lain juga akan bisa menilai kita apakah kita kerjanya benar, dan akhirnya bisa terbina hubungan yang baik sampai akhirnya mereka juga mempercayai kita. Jadi kan yang namanya trust itu terbangun ya dengan hubungan yang baik orang jadi punya trust dengan kita gitu loh, punya Iya. kepercayaan. Itu sih yang aku lakukan ya selama ini. Berarti itu, langkah-langkah yang bisa kita, lakukan supaya menjalin hubungan dengan baik ya, Mbak Marlin? Iya, heeh. Jadi ya pada intinya proses membangun hubungan yang baik itu adalah kita butuh proses untuk menerima dan mengerti satu sama lain. Terus kalau misalnya tadi aku bilang kalau ada masalah atau ada sesuatu yang memang nggak enak di hati, ya udah jangan dijadikan apa jangan dimasukin ke hati dan dipendam lama-lama. Pokoknya jangan pendam sakit hati bertahun-tahun apalagi ya. Nggak usah gitu loh, lupain aja, maafin sampai dan percaya aja bahwa ini semua urusan kerjaan doang kan, gitu. Jadi pikirin aja bahwa ini just the professional matters. Kalau kita dimarahin sama bos pun itu juga just the professional matters. Kalau misalkan dia orangnya mau terlalu personal sama kita atau punya masalah, itu masalahnya dia, bukan kita. Kita jangan anggap itu sebagai Iya. don't take it for granted as our problem juga gitu. Kita tetap baik Iya, aja aku sama orang setuju. ini, gitu. Itu sih. Jadi ya langkah-langkahnya simpel kan, menerima dan memaafkan. Susah tapi, Iya, susah gampang. Gitu. simpel tapi pasti. Mhm. Terus, Mbak Yut ada nggak, tips
ringan atau yang nggak biasa, tapi ternyata malah itu jadi cara yang baik untuk melakukan pendekatan antara karyawan gitu, dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan. Tips ringannya adalah, lebih kepada, maintain mereka sebagai dengan tulus aja gitu loh. Jadi kayak misalnya, kalau mereka lagi happy, kita juga, ikut happy, tapi cara kita juga untuk memujinya juga dengan cara yang tulus. Jadi nggak Berlebihan. lebay gitu, heeh. Jadi kayak Iya. misalnya, "Pak, aku seneng deh ngeliat lihat lihat, hasil result yang hari ini kita lakukan, Pak. Apalagi ketika cara Bapak memimpin ini, eee untuk Bapak bisa berkomunikasi dengan tim, untuk bisa memotivasi tim, I think aku admire banget nih, Pak," gitu. "Mungkin saya bisa belajar sesuatu dari Bapak," gitu. Jadi kan, memang kita ada willingness untuk belajar dari sisi itu kan, gitu. Iya. Atau, misalnya memuji memang karena ada waktunya untuk memuji gitu kan. Jadi jangan cuman sekedar, "Ih, bajunya keren ya," gitu. Ya sekali-sekali boleh sih kalau mau ngomong kayak gitu ya ke teman-teman kantor atau ini, tapi ya bisa mungkin yang lebih lebih natural lagi yang ya ibaratnya tuh, "Hari ini kamu kelihatannya lebih berenergi, ada apa nih?" Gitu kan. Terus kan Listriknya kayak, baru ya? "Lagi semangat banget ya kerja ya? Ada yang lagi baru deal ada baru deal, kamu baru 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 achieve target ya? Baru dapat bonus ya?" Gitu kan. Ya Ah, ya ini ya. aja sih, breaking the ice aja yang menunjukkan bahwa kamu care gitu loh, kamu peduli. Atau kalau dia lagi kesusahan apalagi ya, itu paling penting sih. Kalau orang lagi susah tuh kita touch, kita ajak untuk, kita encourage, ketika dia mungkin lagi Mmm. banget karena mungkin targetnya nggak achieve, misalnya teman di kantor atau lagi gagal, udah capek-capek bikin materi pitching, terus ternyata nggak berhasil, gagal gitu. Itu juga paling penting tuh untuk nyapa mereka dan mereka kasih semangat kayak bilang, "Tetap semangat ya, pokoknya next percaya aja nanti next-nya lo pasti bisa. Ini belum waktunya lo untuk sukses, tapi mungkin ke depannya lo pasti bisa. Jadi ini belajarnya dari sini." Gitu. Jadi kasih semangat itu penting sih, gitu loh. Jadi Berarti teman-teman kira-kira mhm, gimana? jadi teman-teman tahu kalau kita tuh juga care kan sama mereka dan care-nya ya Ya, tulus ya, nggak dibuat-buat, terus kayak nggak cuma sekedar basa-basi gitu loh. oke, aku setuju. Tapi kalau, menurut Mbak Marlin, kira-kira yang mesti dihindari waktu berhubungan sama karyawan lain itu apa? Yang mesti dihindari adalah hubungan yang, Saat sudah terlalu berkomunikasi? ya, yang sudah terlalu melibatkan emosi 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 negatif ya, gitu. Kalau sudah Mmm, seperti itu mhm. mendingan kita, mundur dulu sejenak gitu loh, supaya, sama-sama punya ruang atau punya waktu untuk, punya space untuk tidak terlalu jauh, sehingga akhirnya hubungannya jadi rusak gitu kan. Mhm. Gitu sih, sama ya menurut aku sih, something yang urusannya berkaitan dengan, kerjaan ya kita lakukan aja profesional gitu, jadi jangan melibatkan hal yang lain, gitu. I see. Tapi kalau misalnya, aku mau tanya nih, kalau misalnya posisi aku ini, karyawan baru Mhm. di suatu perusahaan gitu, terus cara aku ngedeketin karyawan-karyawan lain yang paling baik tuh menurut Mbak Marlin kayak gimana? Biasanya sih kalau aku ya, aku akan ajak ngobrol satu-satu sih, gitu. Jadi Mmm, kayak one on one, personal dulu ngobrol satu-satu sama mereka, mereka tuh punya hobinya apa, terus kesenangannya iya, mereka gimana, terus cara kerjanya mereka seperti apa gitu. Jadi kayak, dia tuh tipikalnya tuh lebih ke suka kerja atau dia morning person nggak, kan ada ya gitu ya, iya, orangnya lebih lebih cepet lebih gampang kebuka kalau lagi diajak ngobrol tuh sore apa malam atau jam berapa gitu. Sometimes gue gali sih itu semua dari tim gue gitu loh, supaya bisa tahu juga, mereka itu memang enak diajak kerja sama tuh pas di jam-jam tertentu apa enggak gitu loh. Nanti iya. percuma kan useless kalau di jam-jam kerja lagi nggak nyambung gitu. Jadi mendingan, "Oke, lo biasanya jam berapa sih, enaknya diajak ngobrol atau sambil ngapain?" Gitu. Misalkan sambil ngopi kah atau sambil, di tangga sambil ngerokok misalnya ya, walaupun aku nggak ngerokok tapi "Ayo kita di tangga ngobrol sama gue di tangga deh, lo ngerokok, gue Oh.
Seru seru. kopi atau gimana gitu, kayak gitu sih. Jadi, yang dia bisa bisa comfortable dan nyaman untuk ngobrol sama kita ya, Yang gitu. penting jadinya nyaman ya, Mbak Marlin. Nyaman dan nyambung, jadi kayak dia pun juga kalau ngobrol sama kita jadi enak kan, gitu. Iya, Jadi lebih 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 melihat situasi di mana nih orang enaknya tuh nyamannya tuh diajak ngobrol kayak gimana sih gitu loh. Dia orangnya kayak iya. gimana, dia lebih suka yang ngobrol di warung kopi apa di cafe Starbucks misalnya ya, Apa atau di all you can eat can eat, sambil makan makan maraton? makan dulu gitu, habis itu tetep aja gue kasih kerjaan misalnya. Habis itu gue kasih target 2 kali lipat, udah gue kasih makan kan, habis ini gue kasih targetnya 2 kali lipat gitu. Iya. Masuk perangkap kan jadinya kan? Nah, aku Gitu. mau tanya yang terakhir ke Mbak Marlin, Mhm. untuk para penonton Talk ya. Menurut Mbak Marlin, apa saran dan pesan untuk para karyawan yang baru untuk membangun hubungan yang baik di kantor? Atau mungkin untuk yang lama bisa jadi membuka obrolan dengan teman kantor yang mungkin dia bingung caranya gimana gitu? Ya, kalau yang baru dulu ya, untuk Ya, yang baru newbie gitu ya, baru kerja atau dia fresh graduate, mmm, aku sih saranin, karena kita orang baru, jadi kitanya harus banyak approach belajar, duluan. gitu kan heeh. Oh, Jadi kita yang banyak belajar, kita yang banyak explore, istilahnya kita yang harus lebih humble untuk bisa, masuk gitu. Jadi kayak jangan gampang sakit hati atau sedih kalau ada orang yang jutek sama kita pas segala macem, no gitu. Lebih baik kita pokoknya, jangan putus asa untuk membina hubungan-hubungan baru dengan orang-orang di tempat baru ini. Misalnya membina pertemanan baru, memulai pembicaraan, conversation-nya, terus mungkin nanya hal-hal simpel ya kan tentang pekerjaan, jangan malu bertanya gitu ya, walaupun mungkin biarpun mereka kesannya ini orang kok nanya mulu, sok tahu apa gimana, selama pertanyaan kita itu adalah pertanyaan yang bagus, istilahnya yang berbobot, bukan sekedar nanya nggak penting ya, orang akan appreciate kok gitu loh. Apalagi kan kalau dia lihat kita punya niat untuk belajar dan punya niat untuk do something good gitu, orang lain akan melihat itu gitu. Jadi, yang penting niat kita adalah mau untuk beradaptasi gitu, beradaptasi, hmm, belajar, mau berkomunikasi, intinya gitu sih kalau untuk yang baru ya, gitu. iya, Ya banyak nanya, itu juga penting. Hari gini tuh kayaknya udah nggak zamannya cuman yes man aja sih, gitu loh. Kalau kalau memang ada ide atau ada, apa namanya, sesuatu yang baik yang kita bisa sampaikan, why not gitu loh, sampaikan aja. Karena apalagi kalau kita bisa nyampaikannya dengan data yang akurat atau mungkin bisa ada case study yang bagus yang kita bisa showcasing, untuk jadi, sesuatu ide yang baik, why not gitu loh, jangan takut gitu loh. Intinya sih kalau pikiran dan hati kita tuh memang untuk melakukan hal yang terbaik, punya niat yang baik, harusnya sih semesta ya orang-orang di lingkungan kita bisa menerima itu. Kalau misalnya ada orang yang nggak baik yang berusaha untuk menjatuhkan kita misalnya, orang itu lambat laun akan tersingkir, percaya aja. Kenapa? iya, Karena aku setuju. kita akan ketemu juga orang-orang yang akan membela kita di sekitar kita gitu. Jadi kayak misalnya ini berlaku juga untuk orang-orang yang udah lama ya. Misalnya kita udah lama terus kita pengen tetap, menunjukkan performance yang bagus, Keep up, keep up gitu ya nggak apa-apa, keep doing good istilahnya gitu kan. Keep doing good, pokoknya harus orang-orang tetap akan kreatif. iya, do your best gitu ya, tetap kreatif, do something, better. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekitar kamu akan melihat yang terbaik yang kamu lakukan gitu loh. Jadi akan ada orang-orang di sekitar kamu yang menilai kamu positif, percaya aja itu. Karena, kalau ada orang-orang negatif yang sirik sama kamu, orang-orang lain pun akan bisa melihat itu gitu loh. Mana Iya, yang baik, mana yang benar, yang kamu lakukan itu benar atau enggak. Jadi jangan jangan takut someday kamu akan, disingkirkan atau gimana, karena percaya aja bahwa orang-orang yang baik akan tetap menilai kamu baik kalau memang yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang memang baik buat perusahaan. Gitu sih. Jadi aku nggak pernah takut sih, biarin aja. Kalau ada orang yang nggak suka sama aku nggak apa-apa, itu atau kan karena orang yang jelekin mentalnya aku Mbak ya Marlin tuh galak kan, iya, kalau misalnya mereka lihat aku, "Waduh kayaknya aku netral cukup galak tempur. galak," atau, bos yang kayaknya tuh, keras gitu ya. Tapi kan Iya, mereka nggak belum belum tahu aku secara secara detail kan, in iya, this matters atau, dalam
cara kerja aku seperti apa. Kalau mereka udah tahu biasanya sih mereka, "Oh nggak gitu toh ternyata," atau, "Oh ternyata," kalau aku suka dipanggil Iyut kan, "Iyut juga, oh ternyata Iyut nggak begitu," gitu. Jadi kayak mereka udah banyak akhirnya tuh ada orang-orang yang akhirnya tuh memberitahukan hal yang sebenarnya tentang aku, gitu. Jadi kadang-kadang orang juga, "Oh iya nggak kelihatan ya?" Gitu kan. Atau yang kayak, "Masa sih? Oh ternyata iya ya nggak kayak gitu kok," gitu. Jadi ya udah, maksudnya be yourself and be your never never be at the other people's shoes juga gitu loh, nggak usah jadi orang lain, nggak usah jadi sok jadi siapanya apa gitu ya, jadi diri sendiri aja, gitu. Aku setuju. Mbak Marlin, terima kasih banyak ya buat hari ini udah mau jadi narasumber di Etok. Sama-sama, makasih banget udah di-invite, udah boleh Iya, sharing. kita ya makasih Semoga banget. Semoga berguna. nanti ke depannya bisa jadi narasumber kami di pembicaraan-pembicaraan yang lain. Oke. Semoga sukses ya buat Sasa dan juga tim A+. Iya, Banyak terima banyak kasih hal-hal Mbak. positif yang bisa disebarkan juga buat, orang-orang bisa semangat untuk kerja, ya kan? Ya.